Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini pada hari ini kami akan mengidentifikasi sifat fisik dari pasir timah. Simak pembahasannya. Let's go. Oke, di sini kami akan memberitahu bagaimana cara mempergunakan alat mikroskop ini. Yang pertama di sini kita lihat di belakang sini ada tombol untuk on off-nya. Lalu di sini ada mikroskop yang bisa untuk mengidentifikasi secara langsung, dan di sini dia untuk zoom in, zoom out yang berada di komputer, dan ini untuk memperjelasnya. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara penggunaan alatnya, yaitu yang selanjutnya ini berfungsi untuk menghidupkan dari cahayanya sendiri. Cahayanya sendiri itu bisa diatur dari pertama yaitu kecil, sedang, dan besar. Jadi bisa diatur juga, dan setelah itu ini juga penghubung cahayanya itu sangat elastis, jadi bisa digerakkan kemana-mana seperti yang kalian bisa lihat. Terus ini juga ada untuk lampu bawahnya. Kita tekan aja set. Nah, ini untuk lampu bawahnya. Bisa diatur juga untuk keterangan dari cahayanya sendiri. Terus ini juga ada untuk cahaya dari cermin untuk mengatur seberapa cahaya sih dia. Nah, ini dia untuk cerminnya. Nah, setelah itu jika ada memang tidak bisa melihat dari langsung melalui mikroskop ini, Anda bisa langsung melihat di monitor di laptop atau di PC ini, atau Anda bisa buka juga di aplikasinya yang bernama Labscope. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi pasir mineral, pasir kuarsa dengan nama mineral kuarsa dan rumus kimia SiO2. Warnanya biasanya seperti ini atau seperti ini. Warnanya umumnya bening, namun ada saja yang berwarna putih ataupun yang terkena pengotor. Lalu untuk warna goresannya sendiri berwarna goresan putih, lalu dia kilap kaca, transparansinya itu adalah translucent, namun jika tidak ada pengotor sama sekali dia bisa transparan. Lalu belahannya tidak jelas, pecahannya uneven, kekerasannya 7 mous, keuletan atau tenacity-nya brittle, berat jenis 1,45 sampai 1,65, lalu bentuk mineralnya masif, kemagnetan dia diamagnetik, reaksi dengan HCl tidak bereaksi dengan HCl. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mengidentifikasi adalah mineral oksidasi besi titanium dalam rumus kimia Fn3 yang merupakan biji utama dalam titanium. Di sini perbedaannya dia tuh berwarna hitam sesuai dengan yang kita ini. Untuk kekerasan dia tuh mempunyai kekerasan sekitar 5 sampai 6 dan goresannya itu dia hitam atau coklat. Untuk belahannya dia tidak jelas, dan pecahannya itu dia tuh tidak teratur hingga sulfur ke hitam. Itu kilapnya dia tuh submetalik, dan bentuk mineralnya dia tuh granular. Untuk kelihatannya dia tuh bentuk. Nah, untuk struktur kristalnya ya itu terbentuk dalam sistem sinkronan yang umumnya berbentuk tabular. Untuk transparansinya dia tuh opak ya. Caranya dia nih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sifat fisik dari mineral monasit. Untuk namanya tuh mineral monasit, untuk sifat kimianya atau rumus kimianya CeLandThPO4. Untuk warnanya itu coklat kemerahan, coklat kekuningan, dan kuning keemasan seperti yang ada di layar berikut. Untuk kilapnya itu yaitu kilap lilin. Untuk warna goresannya itu putih keabu-abuan. Untuk transparansinya itu translucent. Untuk belahannya tidak jelas. Untuk pecahannya dia uneven. Untuk kekerasannya yaitu 5 sampai 5,5 mous.
untuk keuletan atau tenacity-nya tuh brittle atau rapuh. Untuk berat jenisnya itu 4,6 sampai 5,7 gram per sentimeter kubik. Untuk bentuk mineralnya itu yaitu prismatik. Untuk kemagnetannya itu yaitu diamagnetik. Untuk reaksi dengan HCl, monasit tidak bereaksi dengan HCl karena tidak mengandung CO3. Sekian dari saya untuk penjelasan sifat fisik mineral monasit. Jadi pada hari ini aku bakal ngejelasin dan mengidentifikasi apa itu mineral kasiterit. Jadi di kasiterit itu mempunyai rumus kimia yaitu SnO2. Terus warnanya berwarna hitam seperti yang kalian bisa lihat di layar ya. Terus ada kilapnya, kilap adamatin, kekerasannya sekitar 6,7 mos dan berat jenisnya 6,8 sampai 7,1 gram cm kubik. Terus di sini belahannya tidak sempurna, pecahannya subkonvoidal, bentuk kristalnya masif atau granular. Goresannya berwarna putih, transparansinya opak, dan kemagnetannya itu diamagnetik karena tidak bisa terkena magnet. Dan keuletannya di sini rapuh, dan tentunya SnO2 ini tidak bereaksi dengan HCl karena tidak mengandung CO3. Baik, yang pertama-tama saya akan mengidentifikasi sifat fisik dari zirkon. Jadi zirkon itu memiliki rumus kimia ZrFiO4. Nah, bisa dilihat sama teman-teman di sini, zirkon itu biasanya umumnya itu dia berwarna coklat seperti ini. Selain berwarna coklat juga berwarna kuning, dia juga ini berwarna hijau. Itu secara umum. Nah, ada juga zirkon yang berwarna bening tapi itu jarang. Nah, terus selanjutnya setelah warna zirkon itu memiliki warna goresannya itu putih. Lalu berat jenis pada zirkon itu sekitar 4,6 sampai 4,7. Zirkon juga memiliki kekerasan sekitar 7 sampai 7,5. Nah, seperti yang teman-teman lihat, zirkon ini memiliki kilap kaca. Nah, setelah itu zirkon itu belahannya itu tidak sempurna dan pecahannya itu konvoidal. Keuletan dari zirkon itu dia brittle atau rapuh. Setelah itu transparan dari zirkon itu dia transparansi atau tembus cahaya saja, tetapi tidak tembus pandang. Lalu setelah itu bentuk mineral dari zirkon itu dia masif. Nah, ketika teman-teman mencoba meneteskan zirkon dengan HCl, dia tidak bereaksi. Lalu setelah itu sifat magnetnya zirkon itu dia magnetik atau tidak memiliki magnet. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.